Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perkenalkan, nama saya Imran Ahmad Rafi, NIM 240 1020 57, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, saya di sini akan membuat video tugas mata kuliah Arab Tasawuf yang diampu oleh dosen yang Fadilatul Ustaz Syamsuddin MPD. Maaf sebelumnya Bapak, Tiang tidak menemukan buku yang Bapak rekomendasikan untuk mencari di sana. Tapi Tiang mendapatkan materinya dari buku yang lain, tapi sama seperti buku apa yang Bapak inginkan. Namun sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah ingin memperdalam lagi pembahasan yang dijelaskan oleh saudari Tiang, yang dimana saya akan menjelaskannya tentang ensiklopedia tasawuf. Namun sebelumnya saya akan membacakan identitas buku ini. Judul buku ensiklopedia tasawuf, pengarang Muhammad Abdul Mujib Syafi'ah Haji Ahmad Ismail, penerbit Hikmah, PT Mizan Publika, anggota IKP Jalan Putri Mutiara nomor 72 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Tahun terbit 1 September 2009. Baik, kita langsung ke kata pengantarnya. Apa itu tasawuf? Perlu kita tahu pertanyaannya, apa itu tasawuf? Tasawuf adalah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada dimensi spiritual dan batiniah seorang muslim. Ia bertujuan untuk membersihkan jiwa, atau bahasa Arabnya tazkiyatun nafs, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti taqarrubu ilallah. Itu yang dimaksud dengan tasawuf, serta menghidupkan nilai-nilai ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah Islam, tasawuf telah berkembang menjadi tradisi keilmuan dan praksis yang kaya, mencakup berbagai mazhab, tokoh, konsep, hingga metode spiritual yang beragam. Namun karena keluasan dan komplikasinya, banyak orang yang masih memiliki pemahaman yang terbatas atau bahkan keliru tentang apa itu tasawuf. Sebagian mengaitkannya secara sempit dengan ritual tertentu atau tarekat tertentu, sementara yang lain menilainya sebagai ajaran yang menjauh dari syariat agama Islam. Padahal dalam hazanah Islam, keislaman, tasawuf justru merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang holistik, sebagaimana tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Buku ensiklopedia tasawuf ini disusun sebagai upaya untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis tentang dunia tasawuf, baik dari sisi historis, konseptual, maupun praktiknya. Ensiklopedia ini memuat entry yang penting yang menjelaskan istilah-istilah kunci, biografi tokoh-tokoh sufi terkemuka, aliran dan tarekat, serta ajaran-ajaran pokok dalam tradisi. Kita langsung ke bab yang kelima. Ini Dalailul Khairat. Apa sih itu yang dimaksud dengan Dalailul Khairat? Dalailul Khairat adalah suatu petunjuk kebajikan, yang merupakan nama sebuah buku petunjuk kesolehan yang terkenal di Maghrib atau di wilayah barat sana. Di dalam buku ensiklopedia tasawuf ini ada kumpulan doa-doa dan pujian keagamaan yang didasarkan pada Asmaul Husna, yang dimana dari Ar-Rahman sampai terakhir 99 Asmaul Husna, yang disusun oleh Syekh Abdullah Muhammad Al-Jazuli dari Markes dari
Marquez dari Timur Tengah. Kemudian Ad-Dahlawi ini adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Syekh Waliullah Ahmad bin Syekh Abdul Rahim bin Wajihuddin Al-Umari Ad-Dahlawi yang mendapatkan gelar Kutubuddin dan lahir pada tahun 1118 Hijriah di kota Delhi, India. Sejak kecil sudah tekun belajar membaca Al-Quran. Beliau sejak kecil sudah tekun belajar membaca Al-Quran. Ad-Dahlawi juga belajar ilmu yang lainnya seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, tasawuf, dan lain-lainnya. Ayahnya yang merupakan seorang sufi dan pimpinan madrasah Rahimiyah. Beliau sangat mendukung Ad-Dahlawi ini untuk memperdalam ilmu agama dan mengembangkan ilmunya. Setelah Ad-Dahlawi berumur 17 tahun, beliau sudah menduduki jabatan sebagai pimpinan madrasah Rahimiyah yang menggantikan ayahnya yang telah wafat. Setelah beranjak dewasa, beliau pergi ke Mekah dan ke Madinah kurang lebih 1 tahun untuk memperdalam ilmu agamanya. Poin yang penting dari Dalailul Khairat ini yang dikarang oleh Syekh Ad-Dahlawi ini adalah kitab kumpulan doa dan pujian yang disusun oleh Syekh Muhammad Jazuli. Kitab ini berisi zikir, doa berdasarkan Asmaul Husna. Kitab ini populer di dunia Islam, khususnya di wilayah Barat. Selain itu, kitab ini juga sebagai panduan kesalehan dan amalan kajian daripada salafus saleh atau sufi. Menurut daripada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, manusia itu memiliki tiga perangkat rohani. Yang pertama dengan sifatnya yang khas, yaitu yang pertama adalah akal. Akal adalah perangkat yang mampu menangkap hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh indera. Kekuatan yang mampu menciptakan khayalan dan mampu mewujudkan pertimbangan yang dapat memerintah terdapat jasmani dan rohani, serta mampu menciptakan perenungan dan pemikiran yang baik. Kemudian yang kedua namanya hati. Hati adalah alat yang mampu menangkap dan mempertimbangkan sifat-sifat yang menonjol dalam diri kita yang berupa kasih sayang, cinta, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga nafsu. Nafsu ini adalah nafsu yaitu rohani yang menimbulkan dorongan kebutuhan perut dan seksual. Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada satu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni daripada doa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, doa adalah otak pangkal dari ibadah atau yang disebut dengan ad-du'a'u wahul ibadah. Kemudian doa adalah kunci rahmat dan wudu adalah kunci surga. Apa yang saya maksud begitu? Doa adalah kunci rahmat. Jikalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan dibukakan jalan atau rahmat kasih sayangnya kepada kita. Kemudian wudu adalah kunci surga. Contohnya sekarang, jikalau kita sholat tanpa wudu, maka sholat kita tidak sah. Sebaliknya, jikalau kita berwudu terus sholat dan minta doa kepada Allah, insya Allah ganjarannya surga. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya yang di atas, bahwa buku Ensiklopedia Tasawuf ini
mengupas berbagai aspek spiritual dalam Islam, dari amalan lahirlah seperti doa hingga pengalaman batiniah seperti dzauq. Ditekankan bahwa perjalanan spiritual manusia itu bergantung pada usaha mendekatkan diri kepada Allah melalui akal, hati, dan amal. Dunia adalah ujian dan akhirat adalah tujuan. Etika pilihan hidup dan kesadaran rohani menentukan derajat manusia di sisi Tuhan semata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Buku itu datangnya dari saya. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.